Halo, sekarang kita udah sampai ke step terakhir Diet 101 versi Hans Bolling, yaitu menghitung makronutrien. Makronutrien itu adalah nutrisi yang tubuh kita perlukan dalam jumlah banyak, makanya disebutnya makro. Pada umumnya makronutrien itu ada 3 macam, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sumber karbohidrat itu contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, padi-padian, sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, itu semua sumber karbohidrat. Kalau untuk protein itu, semua produk hewani itu adalah sumber protein, seperti daging ayam, sapi, seafood, itu pasti sumber protein. Sedangkan kalau sumber lemak itu ada yang berasal dari tumbuhan, ada yang juga berasal dari hewan. Contohnya seperti kacang-kacangan, minyak, alpukat. Sedangkan semua sumber hewani yang mengandung protein itu pasti juga mengandung lemak. Makanya sumber lemak juga bisa berasal dari sumber hewani. Nah, seperti yang udah pernah aku jelasin sebelumnya, step pertama itu kita perlu menghitung TDEE kita. Jadi di sini aku mau kasih contoh perhitungan makronutrien pakai kondisi tubuhku sekarang ya. Aku udah ngitung TDEE ku sekarang itu 2200 kalori. Dengan kondisi berat badanku 66 kg. Nah, di sini aku mau kasih perhitungan contoh sekalian ketika aku dalam kondisi cutting. Di step 2 udah aku jelasin gimana cara menghitung goal kalori kalian ketika kalian bulk, maintain, atau cutting. Di sini ketika aku cutting biasanya aku kurangin sebanyak 20% dari TDEE ku, didapatkan angka 1760 kalori. Jadi ketika aku cutting itu aku konsumsi sebanyak 1760 kalori. Dan di sini aku mau jelasin ke kalian, dari 1760 kalori ini berapa gram sih karbohidratnya, berapa gram proteinnya, dan juga berapa gram lemaknya. Pertama-tama yang kita hitung itu kebutuhan protein kita. Jadi untuk kebutuhan protein, baiknya itu kalian konsumsi antara 1,8 sampai 2,2 gram protein dikalikan berat badan kalian dalam kilogram. Di sini aku ambil angka tengah, biasanya aku ambil angka 2 dikalikan berat badanku 66 kg, dapat 132 gram protein. Tapi kalian bebas, ini preferensi masing-masing. Kalau kalian suka protein mungkin kalian bisa sampai 2,2, atau kalian kurang suka protein kalian bisanya 1,8. Aku biasanya ambil angka tengah. Nah, karena 1 gram protein itu mengandung 4 kalori, jadi kalau ini dikali 4, kita dapat angka 528 kalori yang berasal dari protein. Setelah tahu sumber kebutuhan protein, langkah berikutnya kita hitung kebutuhan lemak kita. Kebutuhan lemak itu baiknya berkisar antara 20% sampai 35% dari total kebutuhan kalori kita. Aku biasanya lebih suka konsumsi karbohidrat, maka dari itu konsumsi lemaknya aku ambil angka yang paling bawah. Jadi aku sukanya lemak cukup 20% dari total kebutuhan kaloriku, yaitu 1760. Di sini dapat 352 kalori. Nah, kebalikan dari protein, kita tahu gramnya dulu baru kita tahu jumlah kalorinya. Kalau dari lemak, perhitunganku biasanya kita tahu dulu kalorinya berapa, sedangkan 1 gram lemak itu 9 kalori. Jadi di sini kita bagikan dengan 9, itu dapat 39 gram lemak. Tapi ini pembulatan ya. Jadi kalau pembulatan ini aku kalikan 9, itu sebetulnya sebanyak 351 kalori. Jadi 351 kalori dari lemak, 528 kalori dari protein. Terakhir perhitungannya yaitu menghitung karbohidrat. Nah, kalau untuk menghitung karbohidrat itu kita tinggal
kurangin TDII kita dengan berapa kalori yang berasal dari protein dan juga lemak. Jadi karena TDII ku 1760 dikurangin kalori berasal dari protein itu 528, dikurangi lagi dengan kalori dari lemak itu 351, jadi dapat angka sebanyak 881 kalori. Nah, karena karbohidrat per 1 gramnya itu 4 kalori, jadi di sini tinggal 881 dibagikan dengan 4, itu akan dapat angka sebesar 220. Aku buletin ke bawah ya ini ya, 220 gram. Nah, setelah ini, jadi kita tahu sebetulnya pembagian makronutrien untuk aku itu adalah sebanyak 220 gram karbohidrat, 132 gram protein, dan 39 gram lemak. Sebenarnya perhitungan semacam ini tuh bisa tergolong buat orang yang lebih serius mendalami diet mereka. Kalau untuk pemula biasanya untuk kesini akan merasa sedikit bingung. Jadi untuk pemula itu menurutku kalian cukup sampai step 2, yaitu mengetahui berapa kebutuhan kalori kalian sesuai goal kalian itu sudah cukup sebetulnya. Tapi ketika seiringnya waktu kalian ingin lebih serius lagi mendalami diet kalian, ingin mendapatkan hasil yang lebih optimal, kalian perlu tahu sebenarnya pembagian makronutrien kalian itu berapa. Jadi ini mengakhiri dari Diet 101 versi Hans Bowling. Jadi di sini aku udah jelasin dari pertama gimana cara kalian menghitung TDII kalian. Step 2 aku udah jelasin gimana kalian menghitung kebutuhan kalori sesuai dengan goal kalian. Dan yang ketiga aku udah jelasin gimana cara menghitung makronutrien kalian. Aku berharap lewat 3 series ini bisa membantu proses diet kalian. Tapi jika masih ada pertanyaan yang masih kurang jelas, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe.